Halo semuanya, kembali lagi di channel Kerasati. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Hidden Strike. Film yang dirilis tahun 2023 ini dibintangin sama Om Jackie dan juga Om John. Hidden Strike menceritakan tentang agen khusus yang bekerja sama dengan mantan tentara bayaran untuk menghentikan pencurian minyak terbesar dalam sejarah. Oke, kita langsung cekidot aja cerita selengkapnya. Memperlihatkan sekelompok pasukan khusus yang ditugaskan untuk mengevakuasi semua orang dari sebuah kilang minyak. Dikarenakan kilang minyak ini sering mendapat serangan mendadak dari orang-orang yang tidak dikenal. Sampai di kilang minyak, pemimpin pasukan yang bernama Lu disambut oleh kepala suku kilang minyak ini yang bernama Profesor Cheng. Profesor Cheng menjelaskan bagaimana situasi terkini kepada Lu. Sementara itu, di sebuah desa diperlihatkan seorang pria yang bernama Chris. Dia adalah seorang mantan tentara bayaran yang diasingkan. Kemudian datang sekelompok tentara bayaran yang salah satunya adalah adik Chris sendiri. Namanya Henry. Henry meminta Chris untuk ikut dalam sebuah misi menculik beberapa orang dari kilang minyak tadi. Henry mengatakan kalau kali ini bayarnya sangatlah besar. Namun Chris tetap menolak karena ingin merawat anak yatim piatu yang ada di desa. Ketika Chris sedang bermain dengan seorang anak di desa, datanglah temannya yang bernama Owen. Dia datang untuk memperbaiki pompa air dari satu-satunya sumber air di desa ini. Namun Owen mengatakan kalau pompanya sudah rusak dan banyak peralatan yang harus diganti untuk bisa mendapatkan air. Dan biayanya pun sangat mahal hingga mencapai $100.000. Probably $100,000. Chris yang sangat peduli dengan desa ini tidak punya pilihan lain dan memutuskan untuk mengambil tawaran dari Henry. Esok harinya terlihat Lu dan anggotanya sibuk menyiapkan evakuasi. Mereka berangkat dengan 11 buah bus. Lu berada di bus nomor 1 yang juga berada di paling depan. Lu ternyata satu bus dengan seorang wanita yang bernama Mei, yang juga merupakan anaknya yang bekerja sebagai peneliti di kilang minyak ini. Di dalam bus, Mei mengungkapkan kekesalannya karena Lu lebih mementingkan pekerjaan daripada keluarga. Walaupun sangat menyayangi keluarganya, Lu tetap harus menjalankan kewajiban negaranya. Dalam perjalanan, mereka diharuskan melewati jalan maut yang terkenal berbahaya, yang merupakan bekas lokasi perang saudara. Setelah mereka terbebas dari jalan maut, mereka dikejutkan dengan adanya badai pasir yang cukup dahsyat. Padahal mereka sudah memperkirakan tidak akan ada badai pasir hari ini. Di tengah perjalanan melewati badai, tiba-tiba semua alat komunikasi mereka menjadi rusak. Dan terlihat beberapa mobil off-road yang mengintai. Mereka adalah Chris, Henry, dan tentara bayaran lainnya yang akan melakukan aksi penculikan. Mereka sudah menyabotase bus nomor 11 dan nomor 8 yang sebelumnya sudah diberi tanda oleh orang dalam mereka. Mereka berhasil mengalahkan para penjaga dan membawa bus-bus ini keluar dari rombongan. Lu yang tidak mengetahui kejadian ini berhenti setelah melewati badai pasir untuk memastikan kondisi rombongannya. Di sini, Lu diberi kabar kalau dua bus mereka melenceng dari jalurnya. Lu menyadari ada yang tidak beres karena badai pasir ini terlihat sangat tidak normal. Kemudian dia memutuskan untuk mencari bus-bus tersebut melalui jalur udara. Mei pun meminta ikut karena hanya dia yang tahu sikon di daerah sana. Lu menemukan sumber badai pasir ini yang ternyata adalah badai buatan manusia. Di tempat lain, Henry menurunkan beberapa orang dari bus ke dalam mobil mereka. Chris merasa ada yang janggal karena orang-orang ini tidak terlihat seperti penjual senjata. Dalam perjalanan ke markasnya, Chris ditemukan oleh salah satu anggota Lu yang bernama Wei. Wei langsung menghujani rombongan Chris dengan tembakan dan berhasil meledakkan salah satu kendaraan. Chris kemudian menghentikan rombongan dan memilih untuk menembaki Wei secara membabi buta, yang akhirnya membuat helikopter Wei tertembak dan jatuh ke pegunungan. Mei dan Lu menemukan salah satu bus dan mengeceknya. Terdapat beberapa penumpang yang hilang. Lu memutuskan untuk langsung melakukan pencarian. Chris dan Henry sampai di markas orang yang menyuruh mereka. Chris terkejut karena yang menyuruh mereka adalah Owen. Owen menjelaskan kenapa dia menculik orang-orang dari kilang minyak tadi. Dia ingin menyabotase kilang minyak agar bisa menjualnya kepada pembeli gelap. Dalam salah satu sandera terdapat Profesor Cheng yang merupakan satu-satunya orang yang bisa mengakses penyaluran minyak.
Mendengar hal ini, Chris memutuskan untuk pergi dari sana, walaupun Henry sudah mencoba menghentikannya. Dan Chris tetap meminta jatah yang dijanjikan kepadanya. Setelah Chris pergi, Owen langsung menembak Henry dan dua anggotanya yang lain. Dalam perjalanannya kembali ke desa, Chris terlihat oleh Lou yang sedang melakukan pencarian, dan memutuskan untuk mengikuti Chris. Di desa, Lou yang bertemu dengan Chris menanyakan apa yang dia lakukan di gurun pasir. Namun Chris terus menjawab kalau dia hanya pergi mencari gorengan. Lou pun akhirnya pergi meninggalkan desa tersebut. Chris yang pergi ke menara untuk menemui Henry ternyata dibuntuti oleh Lou yang sedang bersembunyi. Saat sampai di menara, Chris terkejut melihat jasad adiknya dan seorang lagi yang entah siapa tergeletak di tangga. Di saat yang sama, Lou masuk ke dalam. Maka terjadilah duel sengit antara Kung Fu dan juga Smackdown. Dalam pergelutan ini, Lou bertanya kenapa orang-orangnya dihabisi. Chris mengatakan kalau adiknya juga ikut terbunuh. Kemudian datang para pembeli senjata dari Henry. Tanpa sengaja, pemicu granat yang terlepas dari tangan mereka yang membuat orang-orang ini langsung pergi. Di luar, mereka menembaki Chris dan Lou. Lalu mereka berdua bekerja sama untuk mengusir orang-orang tadi. Setelah orang-orang tadi pergi, Chris dan Lou memutuskan untuk bekerja sama mencari orang-orang yang membunuh Henry dan menculik Profesor Cheng. Berpindah pada Owen yang sedang berada di kilang minyak. Dia meminta Profesor Cheng untuk memberikan kode akses membuka penyaluran kilang minyak ini. Karena Cheng tidak mau memberikan jawaban, Owen membunuh para sandera satu persatu. Kemudian sampai pada sandera terakhir yang merupakan anak Profesor Cheng. Cheng yang tidak ingin anaknya mati mengatakan kalau kode aksesnya ada di dalam tas miliknya. Namun tas tersebut saat ini berada pada Mei. Putra Cheng mengatakan untuk melacak telepon milik ibunya yang berada di dalam tas, agar mengetahui di mana keberadaan tas itu sekarang. Saat berada di desa, telepon Profesor pun berdering. Mei yang mengangkat telepon ini tidak mendengarkan apa-apa. Ketika berada di luar, Chris yang melihat Mei mengatakan kalau Mei adalah wanita yang aduhai, gacor, dan mantap. Kemudian Lou mengatakan kalau Mei adalah anaknya, yang membuat Chris terdiam seketika. Look at her, man. She is hot. She's my daughter. Di saat itu juga mereka mendengar lolongan anjing. Chris menyadari kalau sedang ada penyusup di desa. Mereka menemukan sekelompok anak buah Owen. Chris dan Lou mulai membinasakan anak buah Owen ini satu persatu. Dan mereka memutuskan untuk berpencar. Namun, Chris yang sedang berada di sebuah menara ditembak dengan rudal. Tapi Chris berhasil menghindar tembakan dan reruntuhan menara itu. Mereka berdua pun berhasil dikepung anak buah Owen. Tapi para warga desa mulai berdatangan dan membantu mereka. Chris yang tidak ingin adanya korban jiwa memberikan tas yang dibawa Mei, tanpa mengetahui betapa pentingnya isi tas tersebut. Pasukan Owen pun pergi setelah mendapatkan apa yang mereka cari. Keesokan harinya, Mei memberitahu kalau dalam tas tersebut terdapat kode akses yang bisa membuka penyaluran minyak. Dan Owen bisa dengan mudah mencuri jutaan barel minyak. Chris dan Lou langsung bergegas menuju kilang minyak itu. Mei yang tidak boleh ikut oleh ayahnya diam-diam membawa salah satu mobil Chris dan mengikuti mereka. Owen yang sudah ditunggu kapal para pembeli minta Profesor Cheng membuka akses penyaluran. Namun Owen harus menunggu 24 jam agar penyaluran minyak selesai. Tak lama berselang, Chris dan Lou datang yang langsung menerobos kilang minyak. Mereka pun menghajar para penjaga Owen. Owen memutuskan meninggalkan kilang minyak dan meminta anggotanya berjaga sampai penyaluran minyak tadi selesai. Chris dan Lou yang sampai di dalam berhadapan dengan seorang penjaga yang juga ahli bela diri. Lou minta Chris untuk mengejar Owen, sementara itu dia akan menangani si penjaga. Chris pun terlambat karena Owen sudah pergi dan juga membawa 3 truk minyak. Namun ternyata Chris melihat mobilnya yang bernama Susie, dan Susie ternyata dikendarai oleh Mei. Mau tidak mau, Chris meminta Mei untuk tancap gas dan mengejar Owen menggunakan Susie.
Sementara itu, Lu yang sedang bertarung menggunakan semprotan sabun untuk menjatuhkan si penjaga. Namun alatnya malah bocor dan membuat ruangan ini dipenuhi gelembung sabun. Setelah pertarungan sengit, Lu pun akhirnya bisa mengalahkan si botak ini. Dalam perjalanannya, Chris dan May mengalami kecelakaan karena mobil yang mereka pakai tidak cocok dengan jalanan di gurun. Untungnya, sebelum tertinggal jauh dari Owen, Lu datang dengan truk jet milik Chris. Berhubung mereka sudah tertinggal, Chris menghidupkan mesin jetnya agar bisa mengejar Owen. Lu kemudian menabrakkan truknya ke bagian belakang salah satu truk minyak, yang membuat alur mereka menjadi kacau dan meledakkan 3 truk pengangkut minyak tersebut. Owen pun pergi meninggalkan rekannya yang sudah tewas dan melarikan diri. Hal ini memaksa Chris untuk kembali menggunakan mesin jetnya. Mereka berhasil menyeret mobil Owen ke pinggir jurang. Namun sebelum terjatuh, Lu mengikat May pada sebuah tali dan melompat hingga mereka berhasil selamat. Owen yang masih mencoba kabur pun akhirnya terbeleset dan jatuh ke dalam jurang. Lu dan May berpikir kalau Chris ikut terjun bersama truk mereka. Namun tiba-tiba Chris muncul dalam keadaan utuh. Lu pun memiliki ide cemerlang agar mereka meminta tolong saja sampai bantuan datang. Di desa, Lu dan Chris akhirnya bisa memperbaiki pompa air, sehingga warga di sana tidak kesulitan air bersih lagi. Di saat yang sama, anggota Lu datang dan mengatakan kalau ada misi selanjutnya. Lu pun menawarkan Chris untuk bergabung dengan mereka. Dan film pun berakhir. Oke guys, itu aja alur cerita film Hidden Strike. Tetap sabar nungguin video selanjutnya ya. Ciao ciao.